Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Malam hari ini kita memasuki ruang tatap maya lagi, sinkronus, terkait dengan refleksi video pembelajaran aksi nyata ya. Salam sehat, salam bahagia pada semuanya. Alhamdulillah ya, sesuai dengan rencana kita bisa melaksanakan tatap maya pada malam hari ini sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung. Tatap maya kita kali ini adalah terkait dengan refleksi aksi nyata, yaitu refleksi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, kakak-kakak sudah membuat video aksi nyata 30 menit dan malam hari ini kita akan melakukan refleksi aksi nyata dari kakak-kakak semua. Baik, untuk melanjutkan kepada Ustadz Ibnu Syakur Aulia, dimohon untuk memimpin pembukaan pada malam hari ini. Silakan Kak Ibnu. Di unmute dulu Kak ya. Kak Mujahidin baik, Kak Fasil. Kamuja di Ya, Kamuja. Tanya Kamuja untuk buka pertemuan kita malam hari ini. Kamuja, silakan. Wih, nang apa Kak Ibnu? Lah, mau rambut anyar, Baiklah, kakak semua, sebelum memulai Zoom Meet pada malam hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan ini, Zoom ini lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Kak Fasil bisa dilanjut. Oke, terima kasih kakak-kakak. Mengingatkan kembali kakak-kakak yang pertama bahwa pada pertemuan tatap maya malam hari ini silakan kakak-kakak menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, selanjutnya adalah memaksimalkan fitur chat, yang selanjutnya adalah klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah dibuat. Tentunya kakak-kakak setelah merencanakan rencana pembelajaran, kakak-kakak juga membuat video aksi nyata yang berpusat pada peserta didik, menggabungkan beberapa kajian atau beberapa modul, terutama di modul 2.1 sampai 2.6 ya kakak-kakak. Yang selanjutnya, yang kedua, kakak-kakak dapat menggali lebih dalam nih. Refleksinya nanti menggunakan framework Borton ya, yang mengkaitkan koneksi antar materi pada modul 2.1 dan sampai 2.6 ya, terkait what, so what, dan know what. Agenda kita kali ini atau malam hari ini yang pertama adalah menganalisis video pembelajaran aksi nyata. Kakak-kakak sudah menautkan di grup WhatsApp ya beberapa link dari video aksi nyata yang telah dibuat oleh kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak bisa menganalisis videonya melalui link yang sudah dibagikan. Yang kedua, kakak-kakak diharapkan malam ini itu bisa refleksi ya, membuat refleksi video aksi nyatanya sehingga nanti bisa kakak-kakak unggah di LMS setelah kegiatan tatap maya
pada malam hari ini. Ada quote dari Albert Einstein ya, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Barangkali ada yang bisa menanggapi dari quote dari Albert Einstein ini, kakak-kakak, perwakilan, apa yang dimaksudnya? Didahului oleh Kak Dastono dulu deh, boleh. Terbaca, Kak. Di unmute dulu, Kak Dastono. Apakah terdengar Kak Dastono suara saya? Siap, Kaleo. Kedengaran. Mengapa? Menurut Kak Dastono apa nih Belajar kaitannya? dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Kalau menurut saya pribadi, Kaleo, terus belajar dari setiap kegagalan yang pernah kita alami dan terus memperbaiki apa yang pernah kita gagal sebelumnya. Itu aja Kaleo. Oke, keren Kak Dastono. Menurut Kak Maulana sendiri apa tuh? Dikaitkan dengan pembelajaran PJOK terkait dengan refleksi, Kak Maulana, silakan. Ya, Kaleo, terima kasih. Menurut saya dari statement Albert Einstein yaitu belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Dikaitkan dengan pembelajaran yaitu setelah kita melakukan pembelajaran, kita merefleksikan apakah ada kekurangan dalam pembelajaran tersebut dan harapan yang untuk ke depan dalam pembelajaran yaitu memperbaiki hasil dari refleksi tersebut. Dan yang paling penting adalah terus bertanya. Yang dimaksudnya itu bertanya kepada contohnya sekarang kita sedang mengikuti PKG, apakah yang dapat ditambah dalam pembelajaran yang telah kita lakukan. Mungkin itu saja dari saya, Kaleo. Oke, keren. Jadi intinya kakak-kakak dari modul 2.1 sampai dengan modul 2.6 adalah pembelajaran ya Kak ya. Nah, pembelajaran itu langsung kakak praktekkan, yaitu hidup untuk hari ini. Ketika kakak-kakak membuat video pembelajaran, tentunya ada beberapa hal yang memang menurut kita mungkin bukan suatu kekurangan ya, tetapi bisa menurut orang lain bisa dijadikan dari hasil video yang kakak buat itu ada poin-poin penting sehingga ada harapan untuk diterapkan di hari esok, yaitu lebih baik lagi ya Kak Maulana. Dan jangan lupa yang paling penting adalah terus bertanya. Dalam hal ini jangan sampai kita ketika ingin berkembang, ketika ingin berubah, atau ketika ingin meningkatkan kompetensinya, jangan malu kita bertanya gitu. Bertanya kepada rekan-rekan, barangkali ada insight-insight baru atau inspirasi-inspirasi yang bisa kakak terapkan sehingga pembelajaran yang kakak lakukan itu semakin baik. Seperti itu ya kak ya. Oke. Selanjutnya, mari menganalisis dan merefleksikan video aksi nyata yang telah dibuat. Ya, peserta akan dibagi menjadi 4 kelompok ya, masing-masing kalau kita ada 12, ini Kak Ibnu terlempar ya. Masing-masing nanti akan ada 3 kelompok. Nah, peserta akan menganalisis dan merefleksikan video pembelajaran aksi nyata peserta lain nih Kak. Ya, bukan analisis videonya sendiri. Kalau analisis video sendiri itu sudah kita lakukan pada saat luring ya Kak ya. Sehingga nanti kakak-kakak bisa
ada inspirasi-inspirasi baru dikaitkan dengan video yang kakak buat. Dengan ketentuan video peserta A dianalisis dan direfleksikan oleh peserta B dalam room nanti. Nah, video B dianalisis dan direfleksikan oleh peserta C. Dan video peserta C dianalisis dan direfleksikan oleh peserta A. Artinya secara regulasinya memutar ya Kak. Nanti silakan di dalam board dibuat kesepakatan siapa A, siapa yang menjadi B, dan siapa yang menjadi C. Tentunya kakak-kakak nanti untuk merefleksikan atau untuk sebagai analisis, kakak-kakak bisa menyesuaikan link yang sudah saya bagikan sesuai dengan nama ya. Jadi klik nama, nanti di situ ada di dalamnya video siapa nih yang akan dianalisis. Kakak bisa tuliskan di situ. Bisa dipahami Kak? Selanjutnya, masing-masing kelompok mencatat hal apa saja yang didapatkan dari hasil analisis video itu. Tinggal kakak-kakak bisa melihat, menceklis ya, menceklis seperti halnya kita praktek peer assessment ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak menceklis apa-apa yang didapati dari video peserta lain gitu. Nah, nanti di akhir masing-masing kelompok itu ada perwakilan selama 7 menit untuk merefleksikan atau mempresentasikan hasil analisis video yang dianalisa gitu. Sampai di sini ada kakak-kakak barangkali ada yang kurang jelas. Silakan bisa di room chat atau raise hand langsung. Kak Ibnu ada yang ditanyakan? Silakan Kak Mujahidin. Kak Muja, silakan Kak Muja. Izin bertanya Kak, nanti untuk peserta A itu seandainya ada satu kelompok 3 orang atau 4 orang yang dianalisis satu aja Kak? Tidak, jadi masing-masing berputar Kak. Jadi misalnya nanti kelompok 1 itu atau bor 1 misalnya Kak Muja, Kak Ibnu, Kak Dastono sama Kak Maulana. Nanti kesepakatan yang A, B, C siapa. Misalnya A-nya Kak Muja, B-nya Kak Ibnu, C-nya Kak Dastono, D-nya Kak Maulana. Nanti video punya Kak Muja itu dianalisis oleh Kak Ibnu. Video Kak Ibnu dianalisis oleh Kak Dastono. Kak Dastono dianalisis oleh Kak Maulana. Dan Kak Maulana nanti dianalisis oleh Kak Muja. Seperti itu. Linknya disesuaikan. Nah, misalnya Kak Muja membuka link punya Kak Muja nih. Nanti di situ di dalamnya kan ada video analisis punya misalnya dituliskan Kak Maulana gitu, seperti itu. Jadi kesepakatan di roomnya, di breakout roomnya kesepakatannya silahkan. Siapa yang A, B, C, dan D-nya. Atau misalnya kalau kita ada 12 peserta di room kan berarti kalau dibagi 4 kan ada 3 ya. Berarti 3 orang itu berputar. Contoh Kak Muja analisis Kak Ibnu analisis Kak Dastono analisis Kak Muja, seperti itu. Berputar linknya ya, karena yang dianalisis kan bukan hanya video ya, di situ ada RPP-nya juga. Silahkan RPP-nya dilihat, disesuaikan, bertanya dengan teman satu bornya, seperti itu. Masih ada pertanyaan? Nah, nanti untuk di umpan baliknya ditulis silahkan nanti watch-nya apa, so watch-nya apa, no watch-nya apa ya. Jadi silakan nanti melakukan refleksi yang di kolom akhir itu kakak-kakak mencantumkan
tahap pertama adalah tentang WOS untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan modul 2.1 atau modul 2.5. Untuk tahap keduanya SWOT-nya yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran. Sebenarnya semuanya sudah ada di link nggak nanti di situ. Apakah Kak Ibnu misalnya itu sudah melaksanakan umpan balik atau Kak Ibnu sudah melakukan diferensiasi, apakah Kak Ibnu itu nanti sudah ada pembelajaran yang terkait isu-isu sosial, itu nanti ada checklistnya di situ. Jadi untuk umpan baliknya bisa kakak-kakak langsung tuliskan di sana. Ada pertanyaan lagi Kak? Cukup ya Kak? Kita mulai di BOR ya, saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Saya kasih waktu 5 menit lagi, barangkali ada pertanyaan yang kurang jelas dari yang lainnya. Kalau sudah jelas silahkan tulis di kolom chat ya Kak, sudah jelas gitu. Oke, boleh. Silakan Kak, tulis di kolom chat kalau sudah paham. Bisa iya, bisa oke gitu. Silakan dituliskan di kolom chat. Kalau masih ada pertanyaan silakan raise. Saya tunggu sampai 5 menit. Kalau yang sudah paham silakan di room chat ditulis iya atau oke. Kak Maulana oke. Yang lain? Kak Eri oke, Kak Septian, Kak Dastono oke. Kak Ibnu oke. Kak Muja oke, lanjut. Kak Samsudin oke, Kak Mujahidin iya. Kak Heri belum nih. Kak Heri, Kak Topik udah belum nih? Oke belum. Kak Agus iya. Kak Heri, Kak Topik oke. Kak Heri siap, Kak Topik oke. Oke, saya bagi menjadi 4 BOR ya. Silakan nanti kakak-kakak bisa menganalisis dengan mengeklik link yang ada di grup ya. Tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh,
Pak Ali belum masuk Kak ya, Kak Heri ya? Iya, Kak Heri. ditelepon teh di reject, sudah saya WA. Oh, ya udah nggak apa-apa, nanti tinggal menyesuaikan aja ya. Silakan Kak untuk masuk ke bornya masing-masing. Silakan masuk ke bor. Oke. Silakan dimulai Kak. Ditentukan siapa ABC-nya, siapa yang analisa video siapa dengan cara membuat masuk linknya. Silakan Kak. Ayo Kak Heri, Kak Ibnu. Ayo, kumaha? Siapa yang A, siapa B, siapa C, intinya itu. Lihatnya di grup WA tah. Iya, itu linknya, link apa namanya video sama RPP-nya. Ya. Iya. Kita berarti video yang mana nih Kak? Aduh. Ya. Jaringannya jelek, Waduh. Kita bahas bersama-sama tah, sampai dulu gitu. Ya enggak. Misalkan Kak Ibnu analisis videonya Kak Heri. Saya analisis videonya Kak Heri gitu. Videonya Kasam ya. Iya gitu. Ayo tuh Sok di itu. Ya udah gitu aja. Saya Ibnu menang baik Kak Ibnu. Suara ya. Itu nanti di hasilnya di ketik tadi gimana ini? Di itu kan ada di apa namanya di grup tuh link yang itu apa namanya refleksinya kan. Situ tinggal checklist aja. Oh. Bentar. Link refleksinya tuh yang sebelah mana ya? Iya. Ke tumpuk nah. Oh ya ini ya, refleksi topik gitu ya. Oh, Nah, saya refleksi Kasam Sudin ya. Ntar nyari Ya udah gini aja. Pak Ibnunya kan belum ini, ya udah kita saut-sautan aja. Gimana? Pak Samsudin itu Kak Ibnu ya. Saya punya Pak Samsudin ya. Oke. Saya punya Kak Heri. Hah? Saya punya Kak Heri dah gitu. Saut-sautan apa? Ya nggak apa-apa, punya Kak Ibnu nggak apa-apa, punya saya nggak apa-apa. Masih nyari ininya. Iya. Link refleksinya. Saya berarti punya Kak Samsudin ya. Oke. Saya itu aja ya di ping ya, Samsudin ya. Refleksi Samsudin, oke saya sudah dapat nih. Ini belum dapat punya Kak Heri. Kak Samsudin punya saya dah. Cek. Cek. Ya, punya. Sudah mau suara ya? Susana. Sana. Suara saya isi ulang. Video saya nggak keluar ya di situ ya? Gambar saya ya? Iya, kenapa? Iya, ini apa jaringannya keluar nggak sekarang?
Ya, Nah, betul. nah wes ya. Wes, mau Tapi suara saya hilang. nggak bisa lihat video Kak Ibnu sama Kak Samsudin ya. Dah lah. Asli. Ya nggak apa-apa. Ya udah Pak, nggak apa-apa, yang penting ini kan. Nah, udah ketemu nih refleksinya. Kak Ibnu berarti punya siapa? Siapa, Kak Ibnu Pak? punya saya. Ya, Ya, saya Kak Samsudin, Kak Ibnu saya, terus Kak Samsudin berarti Kak Ibnu ya, gitu aja muter ya. Oh, berarti saya punya Kak Ibnu gitu. cek. Gimana? Iya muter, jadi biar muter, biar Kak Ibnunya Ya udah. kita muter tuh. Kak Ibnu punya saya Kak Samsudin, Samsudin punya Kak Ibnu gitu. Cek. Halo. Punya Kak Ibnu ya. Iya, Oke, siap. yo. Videonya berarti Cek. sekarang ya. Videonya di link itu ya. Ih, suara YouTube ya? ada beli suara. Wes, Saya oke. punya Kak Samsudin. Kak Samsudin nomor 8. Tes Kak Samsudin. Siap, ana suara wes. Tes Oh, sana. Pak. Wes, Iya, redong soalnya mah. siaga digulati. Kak Ibnu, link video ya, ana beli ini laka. Oh, dikit durung tak santi makan. Salah. Pengen gulati laka. Ya, ales. Oh, dikit lagi jaluk sing upload deh. Terus tak upload link YouTube. Kok tak jaluk linknya? Wes, buat tak kirim. Ya, Japri ya. Japri boleh. Pengen gulatin yang grup laka. Mana aman, Kak? Aman, Kak Ibnu belum ngasih link ininya, videonya. Ada kan, udah ada Kak Ibnu. Dikirim di grup aja Kak Ibnu. Tuh, di grup Oh. aja Kak Ibnu. Ya, Kaleo. Soalnya di YouTube ya. Iya, linknya aja. Coba. Linknya dikirim. Siap. Link YouTube-nya tuh. Saya udah buka sih tadi tuh. Yang basket kan. Ya, boleh basket. Kirim linknya aja di sini di di Iya. room chat ini nih, dikirim nggak apa-apa. Kalau nggak dilihat di grup WA. Oh, kian. Salah. Sorry. Aduh. Kak siapa ini yang satu itu siapa ini? Kak Samsudin ya. Kak Samsudin, copy linknya. Ini linknya Kak Samsudin nih. Ini ya Kak ya. Kak Heri, ini saya kopikan. Kak Heri. Saya sudah punya Kak Samsudin ya. Oke, siap. Sudah bagi Kak. Kalau ya. Ini Kak Heri nih, udah. Kak Ibnu ya, Kak Ibnu Kak. Kalau Kak Samsudin itu punya Kak Ibnu ya, belum ya? Kak Ibnu. Kak Ibnu udah ngirim ke saya belum ya? Dorong. Kalau pada Google Drive kita kedr soalnya Pak. Bisa kirim Kak Samsudin link grup. Link YouTube.
Kak Ibnu itu di, di ini di chat ini ya Kak Ibnu ya, di chat di Nah, wes Kak Ibnu, wes. Wes ya, Ya. Kak Samsudin. Sok silakan. Sorry Kak Samsudin, sorry. Aduh ngelag. Siap, santai Pak. Oh, video Kak Ibnu itu. Silakan dianalisis sesuai dengan rubrik refleksinya itu ya. Kak Samsudin nih contoh. pada permainan bola voli ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, peserta didik dapat mempraktikkan ini ya. Dasar masing bawah dan masing bola voli ya. Peserta didik dapat mempraktikkan variasi gerakan dasar. Ya. Oh, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Bapak mau mengabsen kalian terlebih dulu ya. Nah, lihat sekeliling kalian ya. Sekeliling kalian ada nggak yang tidak masuk sekarang? Ada nggak? Tio Renza. Kenapa Tio Renza sakit? Terus siapa lagi? Para Lufanisa Zaida itu sakit juga. Oke, udah 2 orang. Amira kenapa? Ya, Amira. Terus siapa lagi? Siapa? Udah. Jadi yang lainnya alhamdulillah ya. Masih pada Kak Samsudin hebat Pak ya ruang kelas ya. sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Nanti kalian akan melihat video ya. Video tayangan nanti ada teknik dasar permainan bola voli ya, passing bawah. Kalian amati ya, amati videonya, gerakannya itu ada apa aja. Ada gerakan rangkaiannya tuh, polanya tuh. Nanti Bapak minta kalian presentasikan ya. Lagi di sama Kak Fasil, Kemudian jangan lupa tuh namanya, videonya punya siapa, ditulis dulu. Nama pesertanya ya. Iya, yang dianalisis Jadi, videonya siapa. Ini kan Kak Samsudin. Oh iya. Observernya kan Kak Samsudin nih, punya Oh, Kak Samsudin. Ini yang isi saya nih, salah nih. Yang Kak Samsudin itu ngisi punya Kak siapa, videonya Kak siapa di sini. Kak Ibnu. Nah, ini ditulis Kak Ibnu. Jadi Kak Samsudin itu sebagai observernya Kak Ibnu gitu. Oh iya. Kak Heri, punten. Kak Samsudin, hari kita observasi nonton video Kak Heri tah atau Kak Samsudin? Iya, Kak Heri. Jadi Kak Heri nganalisis video Kak Samsudin. Kak Samsudin nganalisis video Kak Ibnu nganalisis video Kula. Kita mau nonton di video Kak Samsudin saat mau. Ulangi. Gimana maning? Astaga. 27 menit lagi. Siap Kak. Berarti saya buka punya sendiri ya yang ininya ya, yang refleksinya. Kalau ya. refleksinya punya sendiri. Oh iya. Ya. Nah, video yang dianalisis punya siapa gitu di atas satu. Oke. Oke, lanjut ya, saya berkunjung ke room lain. Pesertanya Samsudin.
Sore-sore mau nonton videonya Kak Samsudin. Ternyata video Kak Heri. Kita pas lagi gawe video udan tahu. Jadi langsung kali bae kena ya. Kita video kok sekalian video kono PPG kono mulane Iya, ning iya. kelas. Pantes temenan ya. Mantap. Aduh. Ruangan kelasnya bagus lah. Kak Samsudin luar biasa. Kin ki diisi ya ki pengen parah nih. Astagfirullahaladzim, salah. Pengen apa? Ngisi satu kabeh taning ya iki. Modul ajarnya Kak Ibnu durung ana ta Kak Ibnu ning anu lah. Kita ku keder Kak Samsudin. Kabeh ku drive kirain modul aja langsung dikirim nih LMS. Jadi tak kirim LMS ngongkon operatorku. Jadi boleh nih keder Pak. Kita praktek ke teman dari Kalimantan ya. Ayo. Terus kita bikin game, namanya gamenya terus kita bikin game, namanya gamenya lempar bintang. Namanya lempar bintang. Siapa yang jadi bintang? Nanti bikin lingkaran, nanti yang Kak Samsudin mah satu KB nilai iki. Wis mantap. yang benar megangnya. Wah, bisa banget. Kak Heri. Asli wis. Gas pokoknya mah. Ya beli kayak itu.
refleksi. Kak Heri. Kayaknya kebalik lagi nih punya Kak Ibnu nih. Tulisannya Kak Ibnu. Observernya tuh Kak Ibnu. Nama pesertanya ke Samsudin. Ya, lanjut deh, lanjut. Nanti gampang diganti. Ini punya Kak Ibnu. Kak Ibnu mah ngobserver saya. Nama peserta, nama kita Kak Samsudin. Ini nih, ini kan sebentar. Ini kan Kak Ibnu nih. Kesalahan Punya Kak ini. Ibnu refleksinya, ya kan? Ini refleksinya Kak Ibnu. Berarti nama observernya kan Kak Ibnu. Di bawah nih ditulis. Nah, yang di observer ini Kak Samsudin gitu. Ini nih. Ini berarti kebalik sama nih. ini. Nih, paling Kak Samsudin. Ini Kunku de kita kuno Kak Samsudin buka maning ning grup yang punya Kak Samsudin. Ini Ibnu Begitu Sakur dah, Kak Fasil. kan. Ini Ibnu Sakur. Nih, ini kan sama dengan ini nih, punya refleksinya Kak Ibnu. Kak Ibnu itu analisis punya Kak Samsudin gitu. Oh, benar. Nah, gitu. Kak Ibnu ku nganu kita ora? Kak Heri. Iya. Oh, Kak Heri. Iya. Nah, di sininya Kak Heri. Kak Heri. Nah, gitu. Heri Triyono. Nah, gitu. Oh. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Siap. Nah, ntar saya cek Kak Heri, punya Kak Heri. Itu Kak Ibnu ngisinya jangan pakai pakai angka 1. Ini sih. Oh, kita durung isi acan. Oh, Kak Samsudin berarti. Kak Samsudin keliru. Oh, salah dah. Pakai angka 1. Oh. Kak Heri nganalisis punya Kak Samsudin kan? Iya. Berarti Kak Ibnu analisis punya Kak Heri gitu. Iya, betul. Itu untuk pengisiannya tuh Kak. Iya, saya kan ada skor 1 tuh. Iya, betul. Oh, salah. Pakai angka 1 Kak, jangan pakai iya. Iya. Lihat dulu, dilihat. Lanjut ya. Ya, kombinasi atau rangkaian gerakan permainan bola voli ya. Nah, Pak, dan begini. Ya. Penilaian antar Nah, misalkan Anggita ini melakukan menilai Anggita melakukan report yang menilai ini juga ya, kalau ini yang melakukan nanti yang di belakang Bapak akan membalikan silakan ya. Jangan kalian masih dibaca. Perempuan, halo. Ya, nama siswa yang ada di depan.
Cek Kak Samsudin wis durung Kak Eri. Durung durung. Wis kayak no isinya siji kabeh bae ya wis samper anu. Iya. Sepakat bae dari siji kabeh ya boleh. Lamun dalam penilaian Mbak. Siji kabeh tah ya wis Bebas sih, bebas. Kak Samsudin. Ngisinya keliru. Kak Samsudin buka refleksi punya Kak Samsudin. Mbak penilaiannya Kayak gue jadi kayak edit banding ya. iya. Kak Samsudin buka refleksi Kak Samsudin. Iya. Oh, duduk kita buka refleksi ya. Kayak mau duduk. Duduk. Bukan. Benar boleh Kak Fasil, mau konon? Iya, Kayak Kak begitu. Samsudin buka punya Kak Samsudin sendiri. Yang ini tak bukain ya. Yang Kak Samsudin itu buka punya Kak Samsudin. Terus yang dianalisis videonya Kak Ibnu. Mana Kak Samsudin ini nih. Nih, Kun. Ini ditulis. Nanti tabrakan kalau nggak ditulis. Kak Ibnu ininya. Toh diperbaiki lagi nggak apa-apa. Siap Kak Samsudin. Soalnya kita jalan dewek ini. Terasa ya. Ibnu Syakur. Besok Kak dipindah pakai punya ini. Punya Kak Samsudin nih tulisannya nih. Samsudin, refleksi aksi nyata kelas 7. Video, nama peserta videonya ini, nama observernya Kak Samsudin. Terima kasih Kak Samsudin, harus disiapkan. Yang di ini. Ya kita nih masih kosong, beribet. Ya, diingat-ingat lagi. Berarti tadi belum jelas tadi. Yo, gas Kak. Kak Sam, gas. Yang penting kan Kak Samsudin udah melihat videonya Kak Ibnu kan? Udah melihat saya Kak. Iya, tinggal diingat-ingat aja tuh apa. Ya, 5 menit lagi. Gas.
Sinyal hilang mana kita ya? Isian umpan baliknya gimana Kak Ibnu? Gagal dari Nicolau. Oh yang mampu tempatnya lolos. Kak Heri, kalau pengisian umpan balik yang kolom bawah itu gimana Kak Heri? Oh, yang itu di apa ya? Nanti saya juga belum tahu. Nanti nanya Kak Fasil aja ya. Oke, siap. Paling komentar aja sih itu mah apa kan. Nanti aja nunggu Kak Fasil. Itu Kak Fasil udah ada. Oh. Kak Leo. Mau bertanya Kak Bang? Udah ketarik semua nih. Iya. Pengisian umpan balik gimana Kak Leo? Umpan balik itu mencermati yang di kolom tidak tuh. Yang tidak ada itu berarti untuk kesempatan untuk memberi umpan balik gitu. Misalnya di pembelajarannya tidak ada penilaian otentik, misalnya tidak dilakukan secara langsung di situ, berarti umpan balik itu berarti yang tidak dilaksanakan aja. Oke. Seru ya. Di room chat seru banget nih. Ada yang salah analisis, ada yang salah rubrik observasi gitu. Berarti Kak Ali yang nggak hadir ya. Udah tarik ke semua ini. Udah ke main room semua. Kak Maulana, kamu udah gabung belum? Kamu Mujahidin SMP. Pak Mujahidin kayaknya belum, Pak. Laptopnya error jangan Kak di WA. Oh gitu. Ini ada 10 nih, ada yang keluar. Kak ini ada Kak Eri, ada nggak Kak Eri?
Boleh, Kakak Ibnu rambutnya anyar. Habis wajib militer bagus, diangkat menteri. Waduh, pantesan bae. Ngajare bari sedakep bae. Oh, jadi dikirim ke Magelang ya. Terlihat ya Kak ya. Jadi tadi alhamdulillah kakak-kakak sudah masuk ke room bar ya, breakout room ya. Jadi kakak-kakak sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, saatnya kakak-kakak mempresentasikan hasil dari analisisnya. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Saya hentikan berbaginya. Silakan kelompok 1 siapa yang akan mewakili? Dari Kak Heri ya tadi ya. Kak Heri, Kak Ibnu, sama Kak Samsudin. Silakan satu orang untuk share screen-nya hasil analisis dari video aksi nyata temannya. Silakan antara Kak Ibnu, Kak Heri, sama Kak Samsudin. Siapa yang mau menganalisis dulu? Kak Heri. Silakan perwakilan satu peserta dulu untuk mewakili. Silakan Kak. Kelompok 1. Main room. Taruh dulu ke Fasil. Lu bikin screen lagi. Di sebelahnya raise hand tuh Kak. Oh iya. Yeah. Sebelahnya raise hand. Share screen. Terus nanti tab-nya yang dibuka yang ya, oke. Ini siapa ini? Kak Ibnu menganalisis peserta Kak Samsudin. Silakan Kak. Kak Heri. Bener beli Kak Ibnu. Yono. Sip. Oke. Cek. Mujahidin sudah kembali tuh Kak Mujahidin. Silakan. Yang presentasi Kak Ibnu ya, kelompok 1 ya, yang mewakili ya. Oh, Silakan. siap. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hasil tadi pengamatan melihat video dari Kak Heri Priyono bahwasannya di antaranya hasilnya luar biasa karena sesuai dengan apa yang ada di kriteria sekarang ini. Kak Fasil kira-kira seperti itu atau gimana? Kayak gini kok gini.
Silakan dijelaskan Kak dari mulai kriterianya seperti apa secara umum ke bawah sampai dengan umpan baliknya untuk Kak Heri itu apa? Salah, San. Oke, dari RPP atau modul ajar ya ada beberapa kriteria sangat sesuai, terus mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik ya sesuai, terus sampai ke bawah sampai pembukaan proses belajar, terus pembelajaran kontekstual merefleksikan aktivitas belajar dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Setelah itu pengembangan konten, pembelajaran konteks, umpan balik peserta didik, guru memberikan umpan balik umum khusus dan umpan balik yang relevan. Terus sampai menerapkan asesmen otentik, kira-kira seperti itu, Kak Fasil. Kan untuk video pembelajaran Kak Heri kan belum semua peserta mengetahui ya Kak ya, untuk materi ajarnya seperti apa gitu. Bisa disampaikan nggak? Materi seperti apa, memberikan umpan baliknya contohnya seperti apa gitu secara umum, secara khususnya gitu, seperti yang ditangkap oleh analisis Kak Ibnu. Untuk guru memberikan umpan balik secara umum ya, berarti kalau pengamatan saya itu memberikan pertanyaan Kak Fasil, kira-kira itu guru memberikan jadi pengamatan saya gitu. Oke, untuk ini aja, untuk kelompok 2 yang mewakili untuk bertanya ke Kak Ibnu nih, adakah yang perlu diketahui oleh kakak dari kelompok 2 gitu terkait dengan yang dianalisis oleh Kak Ibnu gitu? Karena Kak Ibnu belum menjelaskan Kak Eri pembelajarannya seperti apa gitu, jadi kan masih mengawang-awang gitu. Ini yang disampaikan Kak Heri ini pembelajaran siapa? Kalau saya sendiri sudah mengetahui ya, karena sudah melihat video pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Heri, misalnya terkait dengan peer assessment yang disampaikan, terus refleksi yang disampaikan oleh pesertanya, seperti itu. Angga mewakili untuk kelompok 2 bertanya ke Kak Ibnu, silakan. Ada dari kelompok 2 yang ingin menanyakan? Kelompok 2 itu siapa-siapa, Kak? Kelompok 2 itu Kak Agus kalau tidak salah. Nah, silakan. Yo, Kak Ibnu. Siap, kamu ja. Ingin bertanya saja. Apakah video pembelajaran Kak Heri itu sesuai dengan RPP berbasis backward design? Dah, itu aja Kak Ibnu. Background design. Iya. Background
backward design. Ya kemungkinan sudah, Kak Mujahidin. Kemungkinan sudah, nanti akan dijelaskan ke Fasil kira-kira seperti itu lah. Kemungkinan menurut saya Kak Fasil. Atau kamu Berarti Kak Ibnu belum buka RPP-nya Kak Heri nih. Oke, selain itu kalau RPP yang dibuat oleh Kak Heri karena memang sudah konsultasi ya, dan itu beberapa sudah sesuai dengan backward design, baik itu ada penilaian otentik ya, ada diferensiasi proses gitu, itu sudah ada langkah-langkahnya, termasuk juga poin yang terakhir yaitu tentang keselamatan, itu sudah tertulis di RPP-nya Kak Heri ya. Dan untuk RPP-nya Kak Ibnu sendiri masih sifatnya umum tuh. Kalau punya Kak Ibnu nanti bisa menjadi umpan balik dari kelompok 1 ya, mencermati hasil analisis video dan RPP-nya Kak Ibnu. Seperti itu mungkin. Ada lagi kelompok 2 yang ingin bertanya? Kalau dirasa cukup nanti bisa disesuaikan ya waktunya. Kita beralih ke kelompok 2 dulu. Terima kasih Kak Ibnu atas analisisnya dan mohon dilengkapi nanti umpan baliknya ya Kak. Ya, supaya Heri nanti bisa memperbaiki apa-apa catatan yang diberikan oleh Kak Ibnu seperti itu. Terima kasih Kak Ibnu. Silakan kelompok 2. 1 orang untuk menyampaikan hasil analisisnya. Kak Ibnu untuk stop share screen-nya Kak Ibnu. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Mangga Kak Gus. Raja, saya agak bisa nampilkan itunya sih. Tok aja, nggak apa-apa. Nggak bisa nampilkan apa stop screen apa betul. Share screen. Share screen-nya. Silakan kelompok 2 ada siapa saja? Kamuja ya? Kamuja videonya siapa yang dianalisis? Videonya Kak Septian. Oke, silakan Kak. Share screen Kak. Share screen hasil analisisnya Kak. Ini kan. Ini Kak, ini dulu Kak. Belum Kak. Share screen. Sebelahnya present Pak, ada gambar, ada berbagi layar atau present now, ada tulisan. Nah, oke. Cermin tanpa batas. Yang satunya Kak, yang refleksinya, yang tab refleksi. Tab refleksi. Yang iya, dari mana? Yang layar refleksinya. Refleksinya Kak Muja. Oh, refleksi yang punya tadi. saya. Iya. Yang punya saya sendiri Kak. Iya, betul.
Yang ini punya saya Kak. Mana? Video saya sendiri. Apa video Bukan. yang Yang tadi dianalisis videonya siapa? Kak Muja. oh itu tadi. Iya. Tadi. Ini redaksi. Yang tadi Kak Muja menganalisis tuh. Iya. Kan pakai rubrik. Nah, itu yang ditampilkan. Ya yang ini kan. Cuma dapat segini Kak. Nggak apa-apa. Coba di ini dulu, dihentikan dulu berbaginya. Coba saya lihat punya Kak Muja ya. Ya. Sok dihentikan dulu. Coba saya lihat punya Kak Muja. Mujahidin SD. Nah, ini Kak Muja berarti tadi tidak melihat ini ya, tidak memakai ini ya. Kak Muja tidak memakai ini berarti ya. Iya Kak. Karena tidak melihat Kak. Oh, berarti tadi tidak membuka ini. Oke, sekarang Ya. hasil yang oke, yang hasil kakak tadi aja silakan dipresentasikan. Oke. Silakan Kak. Baik. Kalau menurut saya Kak, setelah melihat video pembelajaran punya Kak Septian, saya merefleksikan dalam pelaksanaan pembelajaran yang diperhatikan oleh Kak Septian, pada umumnya permainan bola basket sudah banyak siswa yang mengetahuinya. Penyampaian yang disampaikan oleh Kak Septian juga sangat baik sehingga anak-anak muda memahaminya. Permainan bola basket sangat terikat dengan gerakan dasar, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan juga manipulatif. Terkait manajemen kelasnya sangat menguasai sehingga semua siswa tersentuh dengan strategi pembelajaran yang diterapkan. Pada saat sekarang permainan bola basket sangat diminati oleh siswa, oleh karenanya guru atau Kak Septian harus mampu mengetahui perkembangan geraknya. Dalam untuk kedepannya, guru mengevaluasi atau Kak Septian juga mengevaluasi dan merencanakan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan memperbaiki cara komunikasi dengan siswa agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Itu saja Kak. Oke, untuk kelompok 3 silakan mengomentari. Ya, Kak Maulana silakan. Izin bertanya Kak Mujahidin, video yang telah dianalisis, video pembelajaran yang telah dianalisis Kak Mujahidin punya Kak Septian ya? Izin bertanya, apakah sudah sesuai lingkungan belajar dengan tujuan pembelajarannya? Itu saja Kak. Kalau menurut saya untuk lingkungan belajarnya sudah memadai Kak. Dengan adanya lapangan olahraga dan juga perangkat pembelajaran, contohnya yaitu dari medianya bisa dari YouTube dan juga ada alat-alat yang lain dan juga ada bola juga memadai, itu sangat sangat meyakinkan untuk keberlangsungannya pembelajaran gitu Kak. Itu saja sih Kak kalau menurut saya. Ya, terima kasih Kak Muja. Silakan kelompok 3 yang lain.
Kak Mujahidin terlempar misalnya. Silakan yang lain, Kak kelompok 3. Cuma ada 2 Kak Leo. Kelompok 3. Ini ada 2 ya. Oke. Ya. Di Kak Maulana itu kelompok 4 ya. Kelompok 3-nya siapa ya? Kelompok 3. Oh, kelompok 3. Room 3, tapi kelompok 4 itu Kak. Main roomnya kan Kak Heri. Oh, Ya, iya. room 3 kelompok 4 itu Kak Mujahidin sama Kak Maulana. Nah, kalau room 2-nya kelompok 3 itu siapa? Kak Taufik. Kelompok 3, room 2. Ada pertanyaan Kurang tidak? tahu Kak. Untuk pertanyaan sih Kak mungkin kita pengen izin bertanya itu aja tentang penilaian di apa namanya yang Kak Mujahidin analisis di punyanya Kak Septian itu apakah sudah ada penilaian, rubrik penilaiannya atau gimana Kak? Mungkin itu saja Kak. Kalau dilihat dari RPP dan juga atau modul, saya lihat di situ udah ada penilaian dari aspek aspek kognitif, afektif juga ada itu kata. Jadi untuk penilaian ada. Di video ditampilkan atau tidak Kak? Kalau di video hanya sampai di video pembelajaran penutup. Untuk penilaiannya belum ada, cuma kalau di RPP sudah ada. Oke Kak, terima kasih Kak. Siap. Masih ada lagi Kak? Untuk room 2, room 1 kelompok 2 ya Kak Mujahidin ya. Jadi Kak Mujahidin, nanti penguatannya Kak Mujahidin melihat lagi dan mencantumkan hasil analisanya itu di rubrik refleksi milik Kak Mujahidin SD ya. Jadi di situ nanti Kak Mujahidin dituliskan di situ ketika memang video pembelajarannya belum ada penilaian otentik ya, rubriknya atau assessment yang peer assessment atau self assessment yang di video berarti ditulis saja tidak ada. Sehingga apa? Sehingga nanti Kak Septian bisa memperbaiki ke depannya. Oh, berarti dalam rangkaian pembelajarannya itu belum secara langsung ada penilaian. Karena ada beberapa video dari kakak-kakak yang sudah saya kuatkan bahwa pembelajaran yang 30 menit itu adalah pembelajaran inti. Tetapi kakak-kakak masih banyak yang menyantumkan pembelajaran di awal yaitu pendahuluan. Yang pemanasan itu bahkan sampai 15 menit sendiri, 10 sampai 15 menit itu habis kena video pemanasannya gitu. Ya ada beberapa gitu. Dan di akhir-akhir pembelajaran ada beberapa dari kakak yang memang belum mencantumkan atau memvideokan terkait dengan asesmennya ya. Asesmennya belum ada seperti itu. Ada yang juga sudah lengkap, ada yang sudah ada sampai testimoni juga ada, refleksi juga ada. Jadi itu ya penguatannya ya. Jadi kalau kakak-kakak menganalisisnya menggunakan rubrik yang ada, tentunya kakak-kakak bisa juga merefleksikan diri, oh ternyata di video pembelajaran saya juga nggak ada nih. Atau di video pembelajaran saya sudah ada, tetapi pembelajaran video pembelajaran aksi nyata punya yang saya analisis ternyata kurang. Nah itu sebagai refleksi dari kakak ya, refleksi dari kakak untuk pembuat video aksi nyatanya. Oke, lanjut kelompok 3 ya, kelompok 3 atau room 2. Siapa-siapa untuk room 2 tadi?
kelompok 3 atau room 2 atau bor 2. Nanti bor 3-nya antara Kak Maulana sama Kak Mujahidin. Yang bor 2-nya Kak, siapa? Kak Dastono kalau nggak salah. Ya. Daston. Yo, Kak Daston. Silakan. Tadi kelompoknya dengan siapa Kak Daston? Kak Topik sama Kak Eri, Kak Fasil. Kak Eri ya? Oh, silakan, Ya. Sob. Siapa yang akan tampil? Kak Dastono, Kak Eri, sama Kak Topik. Kak Topik masih ada hajatan itu kalau nggak salah. Kak Eri langsung. Kak Eri mana tadi? Kak Eri? Siapa Kak? Kak Dastono apa Kak saya? Kak Eri aja yang menilai tadi. Oke, baik. Kami soalnya di room 3 tadi tuh. Room 2. Sampai sekali. Silakan Kak Eri, share screen. Nanti yang mengomentari Kak, yang menanyakan Kak Samsudin atau Kak Samsudin, Kak Maulana atau Kak Mujahidin ya. Silakan Kak Eri. Izin share screen juga. Silakan. Udah ada Kak ya? Sudah muncul Kak Eri, sudah. Baik, terima kasih kalau waktunya. Di sini saya akan menganalisis atau merefleksi aksi nyata dari Kak Taufik Hidayat. Kak Taufik ini melakukan pembelajaran materi bola voli di kelas 5. Yang saya analisis yang pertama di sini adalah RPP atau modul ajarnya. Kesesuaian RPP dengan video yang diunggah oleh Kak Taufik sesuai dengan apa yang ada di RPP-nya, dengan menerapkan backward design, kemudian mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK juga, lalu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, kemudian memuat rancangan asesmen otentik. Untuk asesmennya sendiri, Kak Taufik di situ saya lihat menggunakan self assessment atau penilaian diri sendiri ya Kak. Selanjutnya ada mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kak Taufik menggunakan lingkungan belajar yang sesuai, menggunakan lapangan sekolah, kemudian membuat peserta didik nyaman dan senang di dalam pembelajaran. Adanya keterlibatan peserta didik. Peserta didik sangat menikmati, nyaman dengan apa yang Kak Taufik lakukan di dalam pembelajaran. Lalu ada timbal balik antar peserta didik dan guru. Guru menyampaikan instruksi dengan sangat jelas, kemudian mengorganisir peserta didik agar terlibat aktif di dalam pembelajaran, lalu membangkitkan semangat peserta didik agar pembelajaran lebih aktif. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bertanya dan berkontribusi dalam pembelajaran. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dengan peserta didik lainnya, karena di dalam video yang saya analisis tadi adanya interaksi dengan saling mengkoreksi adanya gerakan-gerakan yang salah, saling menilai. Kemudian ada guru meminta umpan balik kepada peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya poin 4, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif ya. Yang tadi saya lihat guru tidak melakukan adanya hukuman atau konsekuensi ya yang negatif ketika peserta didik melakukan kesalahan. Selanjutnya guru secara konsisten menampilkan ekspresi yang positif, gestur tubuh yang mencerminkan emosi atau nilai-nilai positif kepada peserta didik. Selanjutnya guru juga memberikan pujian dan dorongan secara terbuka kepada peserta didik.
Kemudian pembukaan ketika proses belajar, adanya guru itu sebelum melakukan pembelajaran menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, lalu menjelaskan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Selanjutnya guru memastikan peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Selanjutnya guru mengajak peserta didik berdiskusi keterkaitan dari topik yang akan dibahas. Selanjutnya poin 6, pembelajaran kontekstual. Adanya guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Guru mengajak peserta didik merefleksikan aktivitas pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jadi setelah pembelajaran dilakukan, guru memancing atau mengajak peserta didik ini untuk melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah dilakukan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Agar bagaimana dengan pembelajaran yang sudah dilakukan ini bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari dari peserta didik sendiri. Kemudian pengembangan konten, guru menyampaikan informasi diikuti pemberian tugas. Jadi sebelum melakukan gerakan peserta didik, guru memberikan instruksi terlebih dahulu dan adanya perbaikan atau penghalusan atas gerakan-gerakan yang mungkin salah yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya guru memastikan penugasan konten sebelum tugas penerapan diberikan kepada peserta didik. Dan poin 8 ada umpan balik. Guru tidak memberi umpan balik bernada negatif. Semuanya positif, semua ada umpan balik yang umum, relevan maupun yang khusus. Dan waktu belajar yang akademis, di sini guru menggunakan waktu untuk memberikan instruksi dan mengelola kelas dengan efektif. Poin 10, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Guru juga memberikan bantuan, tidak hanya melakukan arahan, tetapi dipraktekkan secara langsung oleh gurunya sendiri. Dan poin 11, strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya ketika ada gerakan-gerakan yang belum mereka pahami atau gerakan yang belum terlalu baik untuk dilakukan atau terlalu benar untuk dilakukan. Lalu untuk penutupan proses belajarnya sendiri, guru menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan, guru memberikan apresiasi dan adanya proses refleksi dari peserta didik maupun guru. Dan untuk asesmennya sendiri tadi sudah saya lihat ada rubrik asesmennya, yaitu self assessment dan penilaian diagnostik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, keren kakak-kakak. Tepuk segitiga dong buat Kak Eri. Oke, kelompoknya Kak Maulana barangkali ingin menanggapi. Kak Maulana atau Kak Mujahidin, silakan. Apa yang disampaikan Kak Eri tadi? Silakan Kak Mujahidin. Terima kasih Kak. Ini untuk hasil redaksi dari Kak Eri Desdianto. Itu ada di kolom umpan balik. Apakah itu memang tidak diisi apa harus diisi Kak? Itu saja, terima kasih. Di bawah, kolom umpan balik di bawah. Ya itu belum sempat isi Kamujah. Oh iya, siap. Ya. Seharusnya diisi. Ya kalau di kita udah saya isi untuk umpan balik untuk Kak Dastono. Kebetulan di RPP Kak Dastono itu tidak ada penilaiannya, Kak. Ya makanya saya memberikan umpan balik. Ada satu yang tidak ada dalam RPP dan Suaranya putus Kak. Ngeblank Kak. Nggak gerak. Bagus. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Oke. Apa yang disampaikan Kak Eri sangat lengkap ya, disesuaikan dengan rubrik refleksi dan juga kondisi real dari video pembelajarannya Kak siapa Kak Eri? Kak Topik, Kak Leo. Kak video Topik. Pembelajarannya Kak Taufik ya. 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 Jadi seperti itu kakak-kakak yang lain diusahakan
ini adalah semacam guide ya kakak-kakak, sehingga kakak-kakak sebenarnya ketika di awal mau pembuatan video aksi nyata itu kan guide-nya adalah RPP yang sesuai backwalk design ya. Ketika kakak-kakak tidak sesuai dengan backwalk design, RPP-nya yang simple, yang sederhana, kakak-kakak justru nanti malah bingung ketika mau video pembelajaran. Jadi ada beberapa di RPP itu yang sampai ada 19 halaman, 20 halaman, itu sejatinya justru malah beberapa yang terlewatkan gitu. Tetapi ketika kakak-kakak membuat RPP itu sesuai backwalk design, itu secara ringkas itu akan menjadi guide kakak-kakak ketika pembelajaran berlangsung. Bagaimana diferensiasinya, bagaimana penyampaian setelah tujuan pembelajaran itu nanti kakak-kakak langsung menyampaikan apa yang nanti akan dilakukan penilaiannya, itu akan memudahkan peserta gitu ya. Ada beberapa peserta yang sudah merancang nih di awal itu pembelajarannya terkait dengan gerak-gerak dasar. Ternyata nanti pada saat yang akan dinilai itu adalah mengimplementasikan gerak dasar tersebut dalam permainan-permainan ya, seperti itu. Oke, terakhir untuk kelompok 4, antara Kak Maulana atau Kak Mujahidin, silakan. Mangga Kak Mujahidin. Ya, Kak. Kak Mujahidin bisa share screen, Kak? Belum. Udah gimana? Udah ada belum Kak tampilannya? Belum muncul. Tolong Kak kasih dulu. Oke, Kak Mujahidin ya. Iya. Kak Mujahidin. Videonya Kak Maulana ya Kak, silakan Kak. Terlihat belum Kak? Terlihat enggak Kak Muja? Oh, malah terlempar nih Kak Mujanya nih. Kak Maulana, Kak Mujahidinnya terlempar. Boleh diganti saja Kak sama yang punya saya ya. Silakan Kak. Ya. Izin menyampaikan hasil analisis video pembelajaran yang telah dilakukan oleh Kak Mujahidin SMP, yaitu tentang permainan bola voli, passing bawah dan passing atas. Yang pertama, RPP atau modul ajar sudah sesuai dengan video yang telah dibuat. Yang kedua, tentang mengembangkan lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar, membuat peserta didik nyaman, sudah sesuai. Yang ketiga, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru
adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik lainnya sudah sesuai semua. Yang keempat, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik sudah ditunjukkan oleh Kak Mujahidin SMP, yaitu dengan memberikan umpan balik kepada peserta terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keempat, pembelajaran motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Itu juga sudah dilakukan oleh Kak Mujahidin SMP. Dan poin 5, pembukaan proses pembelajaran sudah sangat sesuai dengan indikator yang ada di sini, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan. Untuk poin 6, pembelajaran konseptual, saya tidak menemukan dalam video tersebut guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau sehari-hari, dan juga guru mengajak peserta didik merefleksikan aktivitas pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ya, tidak menemukan. Yang selanjutnya, pengembangan konten sudah sesuai dengan video dan rencana pembelajaran. Terus umpan balik sudah sesuai. Waktu belajar akademis, guru menggunakan waktu untuk memberikan instruksi dan mengelola kelas dengan efektif, sudah sesuai. Terus dilanjutkan dengan poin pendekatan dalam mendampingi peserta didik, sudah sesuai semua, Pak Fasil. Yang poin ke-12, penerapan pembelajaran berbasis model, sudah sesuai. Yang ke-13, penutup proses pembelajaran sudah sesuai, dilakukan semua oleh Kak Mujahidin SMP. Yang selanjutnya, merancang asesmen otentik, ya sudah tertera, ada. Dan yang terakhir, menerapkan asesmen otentik, ya sudah diterapkan dalam pembelajaran video tersebut. Umpan balik untuk Kak Muja pada pembelajaran yang telah dilakukan Kak Muja, yaitu memberikan umpan balik secara individu terhadap siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang analisis video yang telah dilakukan oleh Kak Mujahidin SMP. Terima kasih. Oke, kelompok 1 silakan untuk menanggapi. Kak Heri ya, Kak Heri. Kelompok 1, Kak Ibnu, Kak Heri. Ada tidak Kak Heri yang ingin disampaikan, Kak Ibnu? Untuk penilaian otentiknya sudah dilakukan di video pembelajaran belum, Kak Maulana? Untuk untuk penilaian tidak ada penilaian otentik, Kak Leo. Nah, itu jadi umpan balik ya, ya nanti. Ya. Untuk di refleksinya di checklist tidak ada berarti ya? Ya, di checklist lagi ya. Ya, maaf. Nanti untuk umpan baliknya. Oke. Sekarang kita sudah cukup ya kakak-kakak untuk analisisnya ya. Poinnya adalah kakak-kakak ketika kakak-kakak itu menganalisis video pembelajaran aksi nyata teman kakak, itu berarti sebenarnya kakak juga secara tidak langsung belajar berrefleksi tentang video kakak sendiri di situ. Apakah poin-poinnya itu sudah mencakup di situ. Nah, itu yang menjadi bagaimana umpan balik yang harus diberikan kepada video yang kakak analisis. Dan tentunya umpan balik itu nanti kakak-kakak juga setelah ini akan kakak-kakak tautkan di LMS menggunakan what, so what, dan know what ya.
Jadi ini Kak, nanti kakak-kakak setelah tatap maya ini, kakak-kakak membuat refleksi gitu. Kita kaitkan refleksinya dengan apa yang terjadi. Kakak-kakak tidak usah menutupi kalau memang di video kakak itu belum ada penilaian otentik, tinggal dijelaskan ya secara real, secara jujur bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi. Karena bisa jadi ketika kakak-kakak membuat video pembelajaran, kakak-kakak masih berfokus pada waktu ya Kak ya. Jadi seperti itu. Sudah terlihat belum Kak? Sudah terlihat ya Kak ya? Jadi nanti kakak-kakak pakainya refleksinya itu pakai framework Thornton ya Kak. Jadi what, so what, dan no what. Terus kakak-kakak nanti yang pertama tadi saya sampaikan bahwa untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajarannya itu sudah sesuai belum. Ketika kakak-kakak belum menggunakan backward design, berarti kakak-kakak harus nanti memperbaikinya dengan backward design RPP-nya. Terus tahap kedua adalah pengenalan SWOT, apa yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional ya. Jadi keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Kakak-kakak bisa melihat di poin-poin yang tadi refleksi tadi ya, instruksinya seperti apa, kondisi realnya sesuai lingkungan tidak, nah itu bisa dikaitkan seperti itu. Jadi secara umum resume dari refleksi, rubrik refleksi itu bisa dijadikan oleh kakak-kakak sebagai refleksinya nanti. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksi nanti. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Ketika video pembelajaran yang kakak lakukan 30 menit itu tidak sesuai dengan latihan intinya saja, itu berarti apa? Yang kondisinya yang terjadi seperti apa? Jujurlah, tidak ada tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Ini kan gunanya refleksi ya Kak, by data. Analisis yang kakak buat sebagai data, kalau sudah baik berarti dipertahankan. Nah, yang kurang baik yang tidak ada di video kakak itu kakak-kakak perbaiki. Bersikaplah selektif, kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide pentingnya saja. Misalnya kakak-kakak belum melaksanakan penilaian otentik di pembelajaran. Atau kakak-kakak langsung kalau kita kaitkan ya di awal tadi, ketika kakak-kakak di level dasar, apakah pembelajaran yang spesifik itu masih memungkinkan dilaksanakan? Itu juga menjadi pertimbangan ya Kak, pertimbangan keputusan. Apakah di usia sekolah dasar misalnya kelas 4 atau kelas 5, apakah bisa langsung menggunakan bola voli yang sesungguhnya, yang standar? Nah, itu juga dipertimbangkan. Nah, yang keempat, kakak-kakak lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan luangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan. Serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG PJOK ini. Jadi kan kakak-kakak bisa mengamati ya ketika anak-anak itu menggunakan bola yang asli ya, tanda petik bola sebenarnya, bola misalnya bola voli, itu yang terjadi ketika kakak-kakak penilaian itu kan nggak sempurna ya.
Nah, ketika penilaiannya tidak sempurna atau peserta didiknya itu tidak mampu, nah justru di situ kakak-kakak bisa berperan ya dengan apa ekstensi, bisa diturunkan ya, bisa diganti dimodifikasi bolanya, bisa dinaikkan. Ketika sebagian besar dengan rubrik yang kakak buat di otentik itu anak-anak masih berkembang, belum layak, berarti penilaian atau asesmen yang kakak lakukan itu bisa diturunkan. Dengan cara apa ya tadi, anak-anak mencoba. Misalnya saya lihat, saya analisis punya Kak Mujahidin nih, karena Kak Muja SD ya, karena targetnya terlalu banyak sehingga dalam satu pembelajaran itu justru ada beberapa yang tidak terakomodasi ya Kak ya. Jadi hanya beberapa kegiatan atau beberapa gerakan yang dilakukan dalam satu pembelajaran. Itu pun penilaian otentiknya secara langsung seperti itu. Terus kakak-kakak 2 slide lagi nih. Kak Mujahidin, listrik mati lampu. Oke. Semangat Kak. Nah, tadi kakak-kakak sudah presentasi dan alhamdulillah sekali lagi buat kakak-kakak yang sudah membuat video pembelajaran, saya ucapkan terima kasih. Nanti saya akan analisis, saya akan nilai, dan tentunya saya akan membuat beberapa catatan sehingga kakak-kakak bisa mengkombinasikan atau mengaitkan refleksi dari kakak-kakak sendiri ya. Kakak-kakak berefleksi, nanti saya kasih umpan balik seperti apa penilaiannya. Sehingga kedepannya kakak-kakak bisa mempunyai apa ya, mempunyai model bagaimana pembelajaran PJOK itu yang menarik, bermakna, dan menyenangkan untuk peserta didik seperti itu. Tentunya dengan target-target yang sederhana kakak-kakak, yang kakak-kakak buat melalui apa, penilaian otentik. Oke, untuk hari ini atau malam hari ini kita cukupkan dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak, dan mengingatkan kembali bagi kakak yang memang belum menautkan linknya di LMS, segera dilaksanakan ya kakak. Terima kasih. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.